Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil malakut wal jabbari zil jabarut, wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud al habibil yakut wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila ba'dal maut. Amma ba'. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang semulakan pengurus Masjid Jamiatul Zahidin beserta jalannya tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus barisan kaum bapa, kaum ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah kita ini termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang agung ini adalah termasuk bulan yang mulia. Kalau berbicara tentang bulan Sa'ban, tentulah dia mulia. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, karena pada bulan Sa'ban itu turunnya nazalat surah tentang salawat, itulah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Tentulah bulan Sa'ban itu mulia. Dan di dalam Sa'ban ini juga ada namanya nisfu Sa'ban. Ada kemuliaan yang mana Allah ampuni seluruh dosa hamba Allah, yaitu seluruh dosa hamba Allah kecuali orang yang musyrik dan musahid. Makanya para ulama ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan yang mulia bulan Sa'ban karena pada bulan Sa'ban itu ada nisfu Sa'ban. Yang kedua yang mulia itu bulan Rajab, karena bulan Rajab ini di mana Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang yang ketiga, yang mulia itu adalah bulan Ramadan, karena syahrul Ramadan allazi unzila bihil Quran. Turunnya Quran, ada Lailatul Qadar, ada Qiyamul Lail. Tapi yang keempat yang berkata Al-Imam Al-Baijuri, kata beliau yang mulia itu adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Wulida Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dilahirnya manusia. Kenapa kata beliau? Laulaha, kalau bukan karena Nabi, la Ramadan. Nah, tidak ada bulan suci Ramadan. Tak tahu orang Pak bulan Ramadan. Nah, itu makanya kata beliau Al-Imam Al-Bajuri yang paling mulia adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena dilahirnya nikmat yang paling besar, sehingga dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, inna a'zama ni'amillah, paling besarnya nikmat Allah ya di atas muka bumi Allah ya, itulah izharu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adanya lahirnya seorang manusia mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan ini diantara tolak ukur menunjukkan kita ya apakah kita cinta terhadap Nabi kita yang mulia. Nah, ini tolak ukurnya Pak. Memang alat mengukur cinta belum ada memang. Kalau alat mengukur segala macam ada, tapi kaidah yang dipakai oleh ulama bisa dipakai. Kenapa? Man ahabba say'an, siapa yang cinta terhadap sesuatu biasanya aksaro min zikrihi, dia sering ingat, dia sering sebut. Nah, ini kaidahnya. Nah, dan termasuklah nanti tolak ukur cinta terhadap Nabi, kita ada rasa farah, senang dan bahagia di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Habib Zain Samit Madinah dalam kitabnya Fawaidul Muhtara, al-ihtifalu bi maulidis sarib, kita merayakan, menunjukkan rasa senang, ini ta'birun anil farah was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya ungkapan senang, bahagia terhadap bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memakai pendapat Nabi lahir Rabiul Awal. Ada 7 pendapat, tapi kita memakai Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Dulu bulan Rabiul Awal ini Pak biasa, tapi menjadi luar biasa ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang saja. Ibu-ibu dapat anak, Bu, kira-kira senang atau tidak? Tentu ibu senang. Kita dititipkan dapat anak, boleh jadi kita tunggu 5 tahun atau 2 tahun, tiba-tiba dapat, kita senangnya luar biasa. Apakah ya tidak begitu senang kita lahirnya manusia agung, itulah Nabi Muhammad. Lahirnya
memang lahir tapi tidak seperti biasa. Sajidan, dalam kitab Al-Barjanji, dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud sudah mulia, dalam keadaan hanya bercelak mahkulan. Disebutkan dalam kitab As-Sama'il Al-Baghawi, begitu juga dalam kitab Al-Barjanji masyhur yang berkaitan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tunjukkan rasa senang menurut tolak ukur cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tolak ukur kita kepada Nabi, kita mesti ma'rifatun Nabi. Kita mesti mengenal betul Nabi kita Muhammad. Itu kitabnya kan yang paling tinggi, ajarkan anak-anak kita tentang sirah nabawiyah. Yang paling tua ada namanya Sirah Ibnu Hisam. Di bawahnya lagi ada Sirah Ibnu Katsir. Ada lagi di bawahnya lagi ada namanya ya Sama'il Muhammadiyah lil Imam At-Tirmizi, ada Sama'il Al-Baghawi, ada Insanul Kamil, ada Sayyiduna Muhammad, ada Al-Barjanji, ada Burdah, dan ada Simtudurar. Oh, banyak sekali karya-karya ulama tentang bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas beberapa ya bagian dari kitab Sama'il Muhammadiyah. Kenalkan, Nabi Muhammad tuh rambutnya itu hitam bagus. Kenalkan kepada mereka, laisa bisibti, tidak pula terlalu lurus macam jalan tol, tak lurus bak. Wa laisa bil ja'dil qatab, tidak pula rambut Nabi itu keriting keribuk, tapi rambut Nabi ini adalah eagle ya, agak bergelombang. Jidatnya Nabi wasi, luas. Hidungnya Nabi mancung kaharpil alif, seperti huruf alif. Kenalkan kepada mereka, wajah Nabi tampannya luar biasa, laksana kalailatil badar, laksana bulan purnama. Kenalkan kepada anak kita, ini fisik Nabi. Ini baru suratun zahiriyah, gambar zahirnya saja Nabi sudah mulia. Karena Nabi ahsana khalqan wa khuluqa, akhlaknya mulia, indah, bagus, apalagi lah fisiknya Nabi. Wajahnya tampan, hidungnya mancung. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam giginya asnan ini ada di jarak itu yakhrujun nur. Kalau Nabi tabassama, kalau Nabi tersenyum memancarkan cahaya. Kalau kita Pak jangan tanya-tanya, kita senyum nampak tai gigi. Bedanya Nabi keluar cahaya. Itulah Rasulullah SAW. Dan wabatnuhu mutamassik, kata Anas bin Malik, badannya ini suspek, bagus. Sawa'us sadar wal batan, sama dada dengan perutnya. Jadi Nabi itu bagus dia. Dan ada berbulu sedikit bagus di sini ya. Di sininya tak banyak, tapi yang ada bulu bagus itu dari sini lurus sampai ke pusat. Itulah Rasulullah. Wa arquhu atyabu min rihil misik. Kata Anas bin Malik, saya mencium telapak tangan Nabi ini lebih lembut daripada sutra. Wa atyabu min rihil misik, lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, itu tangan Nabi lembutnya luar biasa. Kalau kita Bapak Ibu macam aspal kasar, kalau tangan kita kasar, itulah Nabi. Kenalkan mereka terhadap Nabi Muhammad. Tolak ukur cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Belum lagi dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah ya, kalau Nabi, mohon maaf, kalau buang air besar di lapangan atau di sahara padang pasir, itu bumi membuka. Itu disebutkan itu dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah ya, itu berbuka langsung tertutup. Begitulah keindahnya ini manusia basar, manusia biasa, tapi laisa kal basar, tidak seperti manusia biasa. Dan orangnya terjaga, mulai Nur Muhammad dari Ibrahim, Ismail sampai ke Abdullah. Makanya Abdullah termasuk orang yang paling tampan. Sampai-sampai dalam tarikh 3 perempuan yang pernah mengajak Abdullah untuk berzina. Ya Abdullah, inturid, kalau kau mau antaqo Ali, kalau kau mau berzina denganku ya Abdullah, ini ayahnya Nabi nih, a'taituka mi'ata minal ibil, ku kasih kau 100 onta. Bikin saja Pak, 1 onta 50 juta, 50 kali 100 sudah berapa tuh? Tapi Abdullah nih, ayahnya Nabi dijaga Allah, ditolak oleh Abdullah. Walaupun Abdullah ini dari sebagaimana dalam kitab ya, Al-Barjanji yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Hasan Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ya, walamma tamma min hamlihi sahrani ala masyhuril aqwalil marawiyah
tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ini kan tentang Nabi. Walamma tamma min hamli, tatkala sempurna hamilnya Siti Aminah, Syahrani baru 2 bulan. Menurut qaul yang masyhur, tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah ayahnya ya yang di Madinah yang bernama Abdullah. Itu nasab Rasulullah ya. Maka dijaga ini, dikenalkan mereka terhadap anak-anak kita, khususnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini telah tolak ukur cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Hampir semua organ tubuh Nabi disebutkan dalam Quran. Hampir semua, Pak. Organ tubuh, baik dada, lidahnya Nabi disebutkan. Sodorun saja itu sekitar 44 kali. Sodorun 10 kali, kalimatnya mau sudur itu sekitar 34 kali. Berarti Allah bicara tentang dada saja dalam Quran itu sekitar 44. 4 khusus kepada Nabi. Alam nasrah laka sodarak. Kalau Nabi Musa masih minta, Pak, Rabbi srah li sodari. Tapi kalau Nabi Muhammad, kami lapangkan dadamu ya Muhammad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lam yunadi bi ismil mujarrab. Nabi tak pernah langsung panggil namanya langsung, kecuali pakai gelarnya. Tapi kalau Nabi yang lain, ya Yahya huzil kitabah, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi kalau Nabi, ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul, wa ma Muhammadun illar rasul, pasti ada pangkatnya, Pak. Makanya khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi dan rasul yang diutus, itulah Nabi Muhammad. Makanya dalam karya Syekh Ali Jum'ah Al-Kalimut Thayyib ya, saking cintanya orang kepada Nabi Muhammad, dijumpai orang yang bernama Muhammad sekitar 60 miliun, 60 juta orang. Kalau Bapak tak percaya, hitung sendiri. 60 juta, saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasanya Nabi. Organ tubuhnya hampir disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Nabi mulia. Belum lagi akhlaknya Nabi, belum lagi kita uswahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sama memang makan, kita juga makan. Dia meludah, ya, kita juga meludah. Tapi ludahnya Nabi, tengoklah ketika bersama Abu Bakar hijrah, ya, di gua, bagaimana Abu Bakar disengat kalajengking, diobati Nabi, ada bercampur dengan ludahnya Nabi, langsung sembuh. Kalau kita jangan coba-coba, Pak. Ludah kita bukan mujarrab, racun ludah kita. Tapi Nabi begitulah, beda. Ya, itulah kemuliaan khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan Nabi. Barulah yang terakhir, yang ketiga, 3 saja karena ini kultum. Ya, tanda cinta kita kepada beliau tentunya adalah al-mudawamah. Ya, al-mudawamatus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam atau al-iksarus salati ala nabi. Kita perbanyaklah salawat. Kenapa? Kalau amal yang lain, zikir, baca Quran, ibadah yang lain, bainal qabul warad, bisa diterima, bisa tidak. Tapi annas salata ala nabi itu sudah maktu. Kalau sudah salat pada Nabi itu langsung diterima. Itu bedanya, Pak. Walaupun kau dalam keadaan tersenyum, walaupun kau sedang tertawa, tapi kau bersolat pada Nabi walaupun min qalbin ghafil. Begitu dalam kitab Fawaidul Muhtar. Ini solawatnya luar biasa. Tentu yang paling utama solawat yang maksur, langsung diajarkan Nabi. Yang kedua yang dibuat oleh para ulama. Oh, banyak sekali fadilah solawat ini, luar biasa. Itu disebutkan dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah, ya, fi afdalis salawati khairil bariyah, yang dikarang oleh kita punya guru Kiai Abdullah Muhtar Sukabumi. Itu beliau sebutkan fadilah salawat pertama, takfirul khotoya, menghapuskan, menutup segala kesalahan, wa raf'ud darajat, mengangkat derajat, wa tazkiyatul a'mal, membersihkan amal ibadah. Kita ini, Pak, ibadah kita ini kadang serba kurang. Pas solat kita kadang mikirkan perkara-perkara dunia, macam-macam, ada bisnis, ada kontrakan dipikirkannya, macam-macam. Jadi ada kekurangan dalam ibadah solat kita. Solawat itu tazkiyatul a'mal, membersihkan amal-amal yang kurang. Wal istighfaru dzunub, yaitu adalah mengampuni segala dosa. Mana lagi? Warujhanu fil mizan, menambah berat timbangan. Di timbangan kita ini ibaratnya masuk surga 10, Pak. Tapi kita kurang nih, Pak, cuma 9 amal kita. Nih solawat kau ketika di dunia, nah, menambah timbangan. Wal jawaju ala sirat,
akan gampang ketika meniti sirat. Kalbarkil hatab, seperti kilat menyambar, kencangnya luar biasa ketika sirat. Wadduhul tahta arsihi, kita masuk kepada naungan Allah, di bawah arasnya. Ini luar biasanya fadilah. Wal amanu min suhtillah, bebas dari murkanya Allah berkat salawat, bebas dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baru apa lagi? Dan dia nanti sudah dilihat warru'yatul maq'adil muqarrab minal jannah, diperlihatkan gambaran tempatnya di surga qablal maut, sebelum dia mati, Pak. Makanya ada mayat tuh, Pak, tersenyum dia. Kenapa? Padahal dia orang meninggal sekali dihadapi dua, rasa sedih, rasa senang kalau dia banyak. Tapi ada rasa sedih meninggalkan keluarga, anak, istri. Tapi dia tersenyum karena sudah melihat datang malaikat, tatanazzalul malaikah. Orang yang istiqamah memegang agama, turun malaikat, dinampakkannya baru gambarannya tuh, Pak. Sehingga dilihatnya tak ada lagi nih, Pak, tak sedih lagi dia. Sudah dilihatnya gambarannya. Ini barokah daripada solawat. Makanya ini termasuk Rabiul Awal bulan, ya, kita perbanyak solawat. Jadi kita disediakan tempatnya. Dan yang paling penting husnul khatimah. Wa minha, daripada faedahnya yang terakhir, kasratul azwas bil jannah wal maqamil karim. Ini yang disukai bapak-bapak ini, banyak istrinya di surga. Walaupun hadisnya dhaif, dalam kitab I'anatul Talibin itu ada man aksara alayya salatan aksara azwajan bil jannah. Itu dalam halaman 7 dalam I'anatul Talibin dinukil oleh para ulama hadis ini. Siapa yang banyak salawat terhadap Nabi, banyak surga istri, di surga istrinya, Pak. Kalau ingin bapak-bapak banyak istrinya di surga, banyak-banyaklah bersalawat. Ada bapak-bapak bertanya, Pak Ustaz, tidak apa-apalah saya di dunia satu istri, yang penting di akhirat banyak istri. Banyak-banyaklah kita bersalawat. Dan wal maqamil karim, maqam yang mulia. Ini barokah solawat. Jadi wahai, ya, kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala, tunjukkanlah kesenangan kita, ya. Kita tidak menyalahkan, ada sebagian saudara kita, ya, mencintai Nabi mungkin tidak dengan merayakan maulid Nabi. Tapi yang kami kritik itu janganlah membid'ahkan, mengkafirkan. Ini yang bahaya. Ya, ketika kita mungkin beda cara mencintai Nabi. Dia mencintai Nabi mungkin dengan istilahnya dengan tidak merayakan. Tapi janganlah sempat kita tabdi. Imam Ahmad saja dalam kitab Tazkir Al-Huffaz hafal 1 juta hadis. Dia bilang membid'ahkan orang itu aziz, perkara yang berat. Ini, Pak. Hafalannya 1 juta hadis, tapi membid'ahkan orang itu perkara yang sangat berat, tak mudah itu, Pak. Apalagi orang yang baru belajar, Pak, ya, baru belajar 2 minggu, membid'ahkan kiai yang belajar 20 tahun. Itu kan makanya mulia ini bulan. Itu disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah di juz yang kedua. Apa kata Ibnu Katsir? Anna iblis ini ronna arba'a ronnat, ada 4 jeritan iblis yang paling keras dan kuat sepanjang sejarah. Pertama, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat. Kau sudah mal'un iblis. Profesor Dr. Iblis Al-Ani yang satu ini, Pak. Yang kedua, hina hubito, ketika dia diperintahkan turun kau. Dalam surah Al-Baqarah perintahkan turun, ini menjadi iblis. Yang ketiga, hina wulida, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Yang keempat, ya, yang keempat ketika hina nazalat suratul Fatihah, ketika turun surah Al-Fatihah. Maka jangan tersinggung saudaraku, ya, kalau kita, ya, benci terhadap orang, senang terhadap Nabi. Kalau memang betul benci, itu lebih parah daripada iblis. Orang yang tak senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini teriakan iblis yang paling kuat. Disebutkan siapa? Ahlul hadis, ahlul tafsir, Al-Imam Ibnul Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.